Kiai Pantul yang berasal dari Jakarta Timur. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bawang putih main di rawa mencari ikan. Terima kasih bahwa acara telah memberi saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, tapi cinta yang luar biasa kepada kita? Ada nggak yang begitu? Dia belum pernah bertemu sama kita, belum pernah berjumpa sama kita, tapi cintanya luar biasa, cinta banget sama kita. Siapa bu? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berziarah bersama para sahabat, kemudian Rasulullah bersabda, saat ini aku sedang rindu-rindunya, sedang kangen-kangennya kepada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, kala itu Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kemudian Rasulullah menjawab, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Dan sahabat bertanya kembali, lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, saudaraku adalah kelak di akhir zaman nanti akan ada sekelompok umatku yang mereka belum pernah ketemu aku, belum pernah melihat aku, belum pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman padaku dan cinta kepadaku. Siapa itu bu? Kita yang sekarang ada kumpul di Masjid Nurul Iman. Sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah unik yang banyak diceritakan di dalam hadis-hadis yang lain. Salah satunya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata kala itu Siti Aisyah menemui suaminya Rasulullah SAW itu dalam keadaan baik, dalam keadaan santai. Kemudian dia hampiri, dia pandangi wajah suaminya itu terasa adem dan sejuk. Ini Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, mendatangi suaminya, kemudian dipandangi, dan itu terasa adem, sejuk. Sekarang ibu kira-kira pagi-pagi nyediain kopi lakinya, ya, nyediain kopi bapak. Kira-kira itu wajah bapak dipandangin ya bu? Kasih kopi dipandangin gitu. Kalau Siti Aisyah kan adem sejuk, kira-kira bapak dipandangin adem palunya. Ya, insya Allah adem. Nah kemudian Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min jambiha wa asara wa a'lana.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terang. Mendengar doa dari Rasulullah SAW, Siti Aisyah ini tersenyum lebar. Beliau tertawa dan menyandarkan kepalanya di tubuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia atas doamu itu? Kemudian Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, siapa yang tidak bahagia atas doamu itu? Kemudian Rasulullah bersabda, demi Allah, itu pun doa yang selalu aku panjatkan kepada umatku setiap sholatku. Shallallahu ala Nabi. Kita didoain Bu sama Rasulullah di dalam setiap sholat. Dan cinta Rasulullah SAW ini bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika Rasulullah SAW pada akhir hayatnya, beliau saat itu sedang sakit demam, sakit kepala. Lalu datanglah malaikat Israel dan diterima oleh anaknya Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian pas diundang, wahai Tuhan, mohon maaf aku tidak bisa mempersilahkan kau masuk karena ayahku sedang sakit. Kemudian Siti Fatimah ini mendekati ayahnya. Bertanyalah Rasulullah SAW, wahai anakku, siapakah kamu itu? Kemudian Siti Fatimah menjawab, aku tidak mengenalnya, sepertinya dia orang baru. Kemudian berkatalah Nabi Muhammad SAW, wahai anakku, ketahuilah tamu yang datang itu adalah malaikat Israel. Mendengar jawaban ayahnya, maka menangislah Siti Fatimah ini. Kemudian malaikat Israel mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut nyawamu. Ini kebiasaan malaikat ketika akan mencabut nyawa para nabi itu izin dulu. Ya, kalau nyabut nyawa kita dia nggak izin dulu. Tapi mencabut nyawa para nabi, malaikat izin dulu. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan malaikat Jibril, mana Jibril? Kemudian malaikat Jibril itu dipanggil untuk menemani Rasulullah SAW di samping. Bertanyalah Rasulullah, wahai Jibril, adalah hakku, adakah hakku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, pintu langit sudah dibuka, para malaikat menunggumu, dan pintu surga pun telah dibuka. Mendengar jawaban dari malaikat Jibril, muka Rasulullah SAW ini masih kelihatan cemas. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau masih kelihatan cemas? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bagaimana dengan umatku nanti? Tuh, ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, yang dia pikirkan bukan keluarganya, bukan juga anak istrinya, tapi adalah kita umat. Itu ketika Rasulullah akan dicabut nyawa. Kemudian malaikat Jibril menjawab, sungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku haramkan surga selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini memikirkan bagaimana umatnya setelah peninggalnya beliau. Nah kemudian mendengar itu maka tenanglah Rasulullah SAW.
Kemudian mempersilakan malaikat Israil, wahai Ibrahim, silakan engkau teruskan laksanakan tugasmu dengan baik. Kemudian malaikat Israilnya pun melakukan tugasnya dengan baik, mencabut perlahan-lahan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluarlah keringat besar sampai buih besar, sampai malaikat Jibril ada di sampingnya itu memalingkan wajahnya. Wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah kau jijik melihatku? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku tidak tega melihat penderitaanmu. Imam Al-Ghazali menggambarkan sakaratul maut yang akan dialami oleh manusia itu sangat menderita sekali. Rasa sakit yang amat sakit kepada inti jiwa yang menyeluruh ke seluruh jiwa, hingga tidak ada satu jiwa pun yang tidak akan merasakan rasa sakit. Dan rasanya itu digambarkan seperti kulit kita diambil dari ujung kaki, dikelet, ditarik sampai ujung kepala. Rasanya seperti apa? Itu seringan-ringannya sakaratul maut. Oleh karenanya kita sering melihat ketika orang sakaratul maut itu dinginnya dari mana dulu? Dari kaki, ya, ujung kaki, terus ke mata kaki, ke betis, ke lutut, sampai ke badan tenggorokan. Itu mulai dingin, Pak, Bu. Ketika orang sakaratul maut yang dipegang itu kakinya dulu, dia mulai dingin, ditanya udah dingin kakinya gitu. Nah sekarang periksa Bapak Ibu, kakinya udah dingin belum? Masih hangat? Alhamdulillah aman dulu. Ya. Tuh, itu sakaratul maut yang dirasakan Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasulullah SAW diambil nyawanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau berkata, ya Allah, begitu dahsyatnya sakaratul maut ini, hendaklah Engkau timpahkan kepadaku dan Engkau timpahkan kepada umat. Tuh Rasulullah SAW memikirkan umatnya ketika sakaratul maut. Pun ketika setelah yaumul kiamah nanti, yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia tanyakan adalah ummati. Inilah cinta sejati Rasulullah SAW kepada